Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Budi Kristiadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023 dengan NIM 2310 2112 10146. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Arisandi Mursalin, SH, MH. 1. Konsep otonomi daerah dan penerapannya di Indonesia. Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan kewenangan kepala daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat demokrasi lokal. Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. 2. Prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada urusan pemerintahan absolut, urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi moneter dan fiskal nasional, serta agama. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren. Urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib, yang berhubungan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, dan urusan pemerintahan, pilihan seperti pariwisata dan pertanian. Yang ketiga ada urusan pemerintahan umum, urusan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan, seperti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Yang ketiga ada 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Ketimpangan pembangunan. Terdapat perbedaan signifikan dalam pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Daerah dengan sumber daya alam dan keuangan yang melimpah cenderung lebih maju dibandingkan daerah yang kurang sumber daya. Yang kedua ada korupsi. Korupsi di tingkat daerah menjadi salah satu hambatan utama. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sering disalahgunakan oleh oknum pejabat daerah. Lemahnya kapasitas aparatur daerah juga menjadi hambatan. Kualitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah seringkali tidak memadai, yang mengakibatkan inefisien dan inefektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang keempat, contoh kasus konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu contoh konflik antara pemerintah pusat dan daerah adalah kasus pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Pemerintah pusat dan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengalami ketidakkesepakatan mengenai izin dan pelaksanaan proyek tersebut. Penyebab konflik ini termasuk perbedaan pandangan mengenai dampak lingkungan dan kepentingan ekonomi. Penyelesaian konflik ini diselesaikan melalui mediasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyesuaian kebijakan yang mempertimbangkan lingkungan dan ekonomi secara seimbang. Sekian hasil tugas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.